Akhirnya apa? Karena saking ketakutan dan kebablasannya, akhirnya yang dia lakukan hal-hal yang gak dirindoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya pengen jalan pintas, naik menteri, baru sebulan atau baru 2 bulan atau belum setahun, dia sudah harus menyayangi kira-kira untuk 7 turunan yang akan datang. Ini tahap tamak, ini gak syukur, dan ini tidak membawa ketenangan dan kenikmatan hidup. Ya, Ibu, mudah-mudahan kita semuanya bersyukur. Alhamdulillah. 3 hal tadi kita bangun pagi makan di hari itu, dapat bisa makan di hari itu, kemudian sehat semuanya, alhamdulillah. Ya. Di antara yang mesti kita lakukan, kita melihat orang yang lebih rendah dari kita dari segi keamanannya, lebih buruk dari kita dari segi kesehatannya, lebih buruk dari kita dari segi makan yang akan dia makan di hari itu. Ada loh, ya, sekarang ini nih, di detik kita sekarang duduk nyaman di tempat yang ber-AC, ya, kita sehat, bisa makan. Ada banyak saudara kita, tentunya berita Gaza sampai sekarang belum pernah berhenti, kalau memang belum berhenti. Bahkan mereka meninggal mati dalam keadaan nggak dapat makan, nggak ada makanan yang mereka makan. Yang kedua, keamanannya pun tidak terjamin. Alhamdulillah kita semuanya aman, ya. Kita semuanya sehat. Karena nggak makan, mereka pun nggak sehat, kemudian meninggal. Tidak hanya di sana, banyak di negeri-negeri sebelah sana, atau mungkin tetangga kita, atau mungkin orang yang sebangsa dan setanahnya dengan kita nggak tahu, yang kehidupannya lebih susah dan menderita daripada kita. Kalau kita tidak melihat mereka yang lebih buruk keadaannya dari kita, kita akan selalu tamak. Kita tidak bersyukur, bisa menyebabkan kufur nikmat. Ada dulu di zaman Bani Israel, cerita kalau zaman sebelum datang Islam itu namanya Bani Israel. Ada 3 orang loh, diceritakan dalam hadis sahih. Ada 3 orang diuji oleh Allah bertahun-tahun dengan keburukan, kesengsaraan. Orang pertama, dia punya sakit abros. Abros itu kusta, penyakit kulit, jelek. Orangnya jelek, bau. Orang lain tak mau mendekati dia, takut ketularan, kebauan, dan seterusnya. Bertahun-tahun. Orang yang kedua, dia punya penyakit kepala, rambut gak tumbuh, banyak kutu mungkin kan, ya, luka-luka, sampai bau kepalanya tersebut. Jelek. Orang ngejauh dari dia karena saking jeleknya. Orang ketiga diuji oleh Allah dengan buta, matanya nggak bisa melihat bertahun-tahun. Ya, ketika diuji dengan kesengsaraan tadi, karena memang bertahun-tahun dia hidup dengan kesengsaraan tadi, dia sudah beradaptasi dengan keadaan itu dan sudah terbiasa. Awal-awal memang mengeluh luar biasa, tapi kemudian berjalan waktu mereka terbiasa dengan keadaan itu. Orang yang buta beraktivitas dengan biasa, walaupun dijauhi banyak orang, tidak ditemani banyak orang, tidak melihat keindahan. Orang yang tadi kepalanya banyak penyakitnya, kemudian kulitnya banyak penyakitnya, 2 orang yang pertama dan yang 2 tadi tidak didekati oleh orang lain, ya. Akhirnya punya komunitas sendiri-sendiri, walaupun hidup sendiri, bahkan istri dan anaknya pun udah banyak mendekati mereka. Dianggap berhasil, diuji dengan keburukan tadi dianggap berhasil. Akhirnya Allah ingin menguji dengan cara yang kedua, dengan cara akan diberikan kenikmatan. Kalau dalam Al-Quran, ujian itu 2 macam. Wa nablughum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un. Dan kami menguji kalian bisyarri dengan keburukan, wal khairi dan kebaikan, fitnatan sebagai bentuk ujian, wa ilaina turja'un,
Semua itu akan kembali kepada kami, kata Allah begitu. Tadi sudah diuji dengan keburukan. Miskin, gak punya apa-apa, dijauhi oleh banyak orang. Dia hidup menyendiri antara dirinya mungkin dengan beberapa orang. Yang dia lihat hanya dirinya dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Awal-awal berguru, kemudian dia terbiasa dengan hidup tersebut. Akhirnya dia menerima, dikembalikan semuanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia harus Allah ingin menguji dengan cara yang kedua, diuji dengan khair, kebaikan. Akhirnya Allah mengirimkan satu malaikatnya menyerupai manusia. Kemudian malaikat tersebut datang kepada orang pertama yang tadi penyakit kusta, jelek, bau, dan seterusnya. Datanglah malaikat tersebut kepada orang pertama tadi dan mengatakan, kalau saya kasih kamu kesempatan meminta apa yang kamu minta. Saya yakin di antara kita, ketika kita punya penyakit seperti itu, minta sembuh, betul. Bisa beraktivitas, bisa memiliki pergaulan yang lebih luas, bisa bermarah-marah dan seterusnya, tersenyum, bercanda dengan yang lainnya sama. Orang tersebut pun minta yang sama. Saya minta kulit yang putih, bersih, wangi. Saya minta disehatkan kembali. Saya sudah bosan dicaci maki, diejek, dijelek-jelekkan oleh orang-orang dan dijauhi oleh orang lain. Akhirnya apa? Karena kesabaran orang tersebut selama ini diuji dengan keburukan, akhirnya dikabulkan oleh malaikat. Salam mungkin kalau kita kan langsung dia dapat kulit putih, bersih, wangi, ya ganteng luar biasa. Kemudian diuji yang kedua, apalagi yang kamu minta? Nah ini mulai diujian ini. Ketika orang mendapatkan kebaikan, ya kan? Ujiannya akan naik lagi. Gaji 1 juta nggak cukup, minta 2 juta. Gaji 10 juta setengah cukup. Itulah dunia. Kalau dikatakan dalam hadis, dia nggak akan pernah merasa puas tentang dunia ini sampai mulut dipenuhi oleh tanah, artinya masuk kuburan. Nah, tanah-tanah yang di kuburan itu memandang dia. Illa marahimahullah, kecuali orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus mau apa lagi, kata malaikat? Saya pengen unta. Dia pengen unta karena unta adalah harta yang paling dia cintai dari zaman dahulu ya. Bahkan tidak hanya di zaman Bani Israel, di zaman awal-awal Arab dimasuki Islam pun harta kekayaan yang paling banyak itu unta. Dia akhirnya minta unta. Karena unta harta yang paling dia cintai. Malaikat tadi mengabulkan. Diberikan unta 1 dan 2. Kemudian berjalan waktu, tahun, 2 tahun, 3 tahun, dia menjadi orang kaya raya dengan untanya. 1 lembah isinya semuanya unta dia. Menjadi jurang luar biasa kayanya. Kemudian ditinggalkan oleh malaikat. Di waktu yang sama, malaikat tersebut datang kepada orang kedua yang tadi punya penyakit kepala, kotak, jelek, dijauhi oleh orang lain, datang kepada dia. Malaikat berkata, apa yang kau inginkan? Tentunya sama dengan orang pertama tadi. Pengen sehat, pengen punya rambut yang indah, tersisir rapi, pengen punya teman-teman yang banyak, bercanda, berbahagia. Karena dikabulkan oleh malaikat tersebut atas izin Allah. Setelah sehat, ganteng, diuji yang kedua lagi. Sama dengan yang pertama tadi. Mau apa lagi kamu? Harta apa yang kau inginkan? Saya mau sapi. Kalau dia suka sapi, saya mau sapi. Diberikan sapi 1, 2. Kemudian sapi tersebut berlalu hari, berlalu minggu, bulan, tahun, menjadi banyak. 1 lembah dia punya. 1 lembah itu mungkin sekarang ini bisa kita bilang 1 kampung dia menguasai, isinya sapi dia semua. Diternak. Menjadi orang terkaya di kampungnya. Kemudian ditinggalkan oleh malaikat. Malaikat datang kepada orang yang ketiga yang tadi buta. Apa yang kamu inginkan, wahai hamba Allah yang buta? Dia menginginkan saya ini bisa melihat
nikmat-nikmat Allah dengan mata saya. Saya ingin melihat keindahan yang Allah ciptakan dengan mata saya. Selama ini saya sudah cukup bersyukur, tapi saya ingin diberi kesempatan untuk melihat nikmat Allah dengan mata saya. Saya ingin melihat putih, ingin melihat merah, ingin melihat hitam, ingin melihat terang. Biar semakin bersyukur. Kemudian malaikat mengabulkan dia menjadi orang yang bisa melihat. Diuji yang kedua, apalagi yang kau mau? Kalau yang pertama tadi minta unta, yang kedua minta sapi. Tentunya nilainya tinggi luar biasa. Unta, sapi nilainya tinggi. Kalau dikorbankan bisa untuk 7 orang. Orang yang ketiga ini mintanya nggak terlalu banyak. Saya cukup minta kambing. Kambing ini akan saya gembala. Nanti susunya akan saya minum. Kalau ada beranak, nanti akan saya sembelih untuk makan saya. Akhirnya diberikan 2 kambing. Kambing yang produktif. Ya, mengeluarkan susu, mengeluarkan anak, dan seterusnya. Berjalan hari, berjalan bulan, berjalan tahun, dia memiliki banyak sekali kambing sampai 1 lembah isinya kambing. Dia menjadi tuladan kambing yang luar biasa. 3 orang tadi menjadi orang yang kaya semuanya. Masya Allah. Setelah beberapa bulan, tahun, dan seterusnya, Allah ingin menguji adakah mereka mampu diuji, adakah mereka lulus dengan ujian kenikmatan tadi sebagaimana mereka dulu lulus dengan ujian kesengsaraan. Dan tambah malaikat tadi untuk yang kali kedua. Kali ini malaikat datang dalam keadaan berbaju kotor, compang-camping, rambutnya acak-acakan, berdebu, nggak pakai sandal, kotor semua, ngemis. Ngaku uangnya habis, nggak bisa pulang ke kampungnya. Minta ke orang pertama, saya cuma pengen 1 tamu saja. Biar saya tunggangi bisa sampai saya kampung. Orang tersebut mengatakan, enak aja ngemis. Masih kuat juga kamu. Hutang saya juga banyak, kata dia. Kewajiban saya juga banyak. Kalau lihat hutang saya memang banyak, tapi hutang saya juga banyak, kata dia. Kewajiban saya juga banyak. Kebutuhan saya juga banyak. Akhirnya nggak dikasih. Kemudian malaikat tersebut tahu bahwa dia berbohong. Dia nggak punya hutang. Dia nggak punya tuntutan sama sekali. Awas lo ya, kalau kamu bohong, Allah akan kembalikan keadaanmu sebagaimana kamu sebelumnya. Kan saya tahu kamu dulu seperti apa. Datanglah malaikat tersebut ke orang kedua dengan mengemis yang sama. Kali ini dia minta 1 sapi untuk dijual, untuk dijadikan ongkos pulang kampungnya. Dia menjawab dengan jawaban yang sama seperti orang yang pertama tadi. Nggak dikasih. Hartanya tersebut membutahkan dia, melupakan dia tentang keadaan dia yang awal. Malaikat itu mengatakan hal yang sama. Saya tahu loh kamu sebelum kamu kaya sekarang ini. Kalau kamu bohong dengan pernyataanmu tadi, Allah akan kembalikan kamu sebagaimana kamu sebelum kaya raya sekarang. Malaikat datang ke orang ketiga. Orang ketiga tadi saat diuji dengan kenikmatan dia tak tamak. Saat diuji dengan kenikmatan sekarang didatangi, menghabis malaikat tersebut minta 1 kambing saja. Orang tersebut apa bilang? Jangankan 1, ambil semua yang kau butuhkan, silakan. Kata orang tersebut. Ambil semua yang kau butuhkan, biarkan semua yang tidak kau butuhkan, silakan. Ini harta milik Allah. Dulu saya nggak punya ini, kemudian Allah memberikannya kepada saya. Sekarang ketika Allah memerlukan, silakan ambil. Malaikat mengambil sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian pergi. Tidak lama setelah itu, orang satu dan orang kedua kembali miskin, sakit kusta, sakit kepala, jelek, tidak ada orang yang mendekatinya lagi. Adapun orang yang ketiga tadi tetap dalam keadaan mulia, lulus saat diuji dengan keburukan, lulus saat diuji dengan kebaikan.
Ada pun orang yang pertama dan yang ketiga tidak lulus saat diuji dengan kebaikan. Masya Allah. Terkadang kita banyak berubah ketika kita diuji dengan kebaikan. Betul atau tidak? Kita sering ingat kepada Allah, ya Allah, memohon kepada Allah saat kita doang susah. Tapi saat kita nggak susah, kita banyak lalai. Kita banyak lalai. Ya. Makanya dalam semua ayat surat Ibrahim dikatakan bahwa in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kau bersyukur, Allah akan jaga nikmat untukmu, akan tambahkan. Tapi kalau kau kufur, tidak mau bersyukur, maka Allah akan angkat nikmat tersebut sebagaimana Bani Israel orang pertama dan orang ketiga, orang kedua tadi. Masya Allah. Dari cerita tersebut, ibu-ibu, kita harus bersyukur. Ya, orang Islam itu intinya dalam hidup ini hanya dua saja. Satu syukur, dua sabar. Ya, ini sama, levelnya sama. Di hadapan Allah kita tidak ada nilai kemuliaan kecuali kalau kita ada syukur atau sabar ini. Ya, materi dunia tidak memberikan nilai kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang memberikan nilai ketika kita punya materi dunia atau tidak punya materi dunia adalah keadaan kita syukur atau tidak syukur. Keadaan kita syukur ataukah kita sabar. Orang ketiga nanti ketika diberikan musibah, kesengsaraan, ketidaknyamanan dalam kehidupan, sabar seterusnya. Tetap dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ketika diuji dengan kemuliaan, kekayaan, kemewahan, dia pun bersyukur. Paham bahwa harta itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesehatannya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, keamanannya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang Maha Kuasa memberikan semuanya dan Allah Maha Kuasa mengambil kembali semuanya. Ya, Masya Allah. Lulus dijaga oleh Allah, la in syakartum la azidannakum. Mulia di hadapan Allah. Mulia di hadapan Allah dalam keadaan dia salah tadi. Mulia di hadapan Allah dalam keadaan dia mulia tadi. Di hadapan manusia mulia juga. Bonus. Itu bonus. Tapi yang penting adalah nilai Allah untuk kita, bukan nilai manusia untuk kita. Itu yang terpenting. Jangan sampai seperti orang yang pertama dan yang kedua. Saat diuji pertama tidak mulia di hadapan Allah, lulus. Sampai malaikat pun diutus oleh Allah untuk memberikan kemuliaan sebagai bentuk menghargai tadi. Tapi ternyata diuji dengan keadaan kedua kebaikan yang tak lulus. Kesimpulannya, kebanyakan kita manusia ketika diuji dengan kebaikan, kenikmatan, kemewahan, harta yang melimpah, kita banyak lalai, kita banyak lupa. Makanya Allah mengatakan walau basatallahu rizqa li'ibadihi la baghaw fil ardi walakin yunazzilu biqadarin ma yasha. Kalau seandainya Allah melonggarkan, menjembarkan, meluaskan rezeki untuk hamba-hambanya, khawatir hamba-hamba tersebut melampaui batas, lupa diri, menyombongkan diri, menghalalkan segala cara, tidak pernah puas, tamak, lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang nggak kenal Qarun, ibu-ibu? Kenal Pak? Qarun itu kana min qaumi Musa. Dia dari kaumnya Nabi Musa. Sama ceritanya dengan Bani Israel. Diuji miskin, lama sekali. Rajin ibadah beliau. Menjadi pengikut Nabi Musa di antara yang paling setia. Ya. Tapi setiap hari dia berdoa untuk dirubah keadaannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi orang kaya. Sama, kita semuanya juga doanya sama, Bu. Ustaz juga sama. Yang bahas doanya sama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Pengen di dunianya dapat hasanah, kemuliaan, kebahagiaan, sakitnya dihilangkan, miskinnya dihilangkan, susahnya dihilangkan, sulitnya dihilangkan, dirubah menjadi sehat selalu, bugar selalu, senyum selalu, bahagia selalu. Memiliki rumah yang nyaman, memiliki kendaraan yang nyaman, bisa kumpul dengan keluarga dimanapun kita inginkan, semuanya.
Dan itu mubah, dan itu boleh, dan itu bahkan harus. Karena orang Islam nggak boleh berdiam diri dengan keadaan yang buruk, nggak boleh. Harus berusaha untuk meningkat dan meningkat. Barang siapa yang hari ini lebih baik dari kemarin, dia beruntung. Hari ini sama dengan kemarin, dia rugi. Hari ini lebih buruk dari kemarin, kita terkutuk. Orang Islam itu begitu. Islam juga mengajari kita bekerja, berusaha, berupaya terus menuju masa depan yang lebih baik. Tapi yang perlu dipakai adalah sabar dan syukur ini. Sabar dan syukur ini. Korun lulus sama dengan Bani Israel, 3 tadi. Membela Allah, membela Nabi Allah, beribadah dalam keadaan miskin. Dia minta. Diberikan kekayaan oleh Allah luar biasa. Sampai-sampai inna mafatihahu latanuku bil musbati ulil quwwati idh qala lahu qawmuhu lan tafrah inna Allah la yuhibbul farihin. Kunci hartanya itu, kunci hartanya itu digembok ke suatu gudang. Saking besarnya, ya, saking banyaknya, kuncinya besar sekali. Angkat oleh orang-orang yang kuat, yang banyak sekali, itu mereka nggak sanggup mengangkat saking besarnya. Udah pernah diingatkan oleh kaumnya, lantas jangan terlalu bangga dan sombong. Allah nggak menyukai kalau kau lupa diri begitu. Datang suatu orang minta pertolongan, dia mengatakan qala innama utituhu ala ilmin indi. Ini hasil kerja keras saya, hasil keringat saya, hasil jerih payah saya, hasil banting tulang saya. Dia lupa bahwa itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Kufur. Akhirnya apa yang terjadi? Fa fasalna bihi wa bidarihil am. Kami tenggelamkan dia. Plus seluruh harta kekayaannya ditenggelamkan, dibalik oleh Allah bumi ini menjadi ke bawah. Sampai sekarang orang-orang lagi nyari itu hartanya karun itu. Harta karun. Harta karun itu dari korun tadi, hartanya si korun yang ditenggelamkan oleh Allah lagi diburu oleh manusia sekarang. Di mana tempatnya? Ya, seperti itu. Masya Allah. Ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ibu-ibu, dari cerita banyak sekali cerita. Ada lagi orang yang cerita real, banyak diterangkan di kitab-kitab. Ya, dia kerja keras setiap hari. Kalau tadi kan dimudahkan oleh Allah setelah miskin ya. Setelah miskin dimudahkan oleh Allah, dikayakan oleh Allah, disehatkan oleh Allah setelah sakit-sakitan. Ini bertahun-tahun miskin, bertahun-tahun sakit, enggak juga kunjung disehatkan oleh Allah, nggak juga kunjung dikayakan oleh Allah. Orang yang pertama orang miskin tadi, yang selalu miskin. Akhirnya dia curhat sama syekh itu kiai atau ustaz. Datanglah ke ustaz tersebut mengatakan, ya syekh, ya ustaz, wahai kiai, saya bertahun-tahun pengen punya ini, pengen bisa makan enak, bisa minum enak, tapi gini terus keadaan. Apa yang mesti saya lakukan? Hampir dia murtad, hampir dia kufur. Karena kadal fakru ayyakuna kufran. Kefakiran itu mendekati kepada kekufuran bagi orang yang imannya lemah. Kemudian Syekh tersebut mengajak dia duduk bersama dan mengatakan, wahai hamba-hamba, bukankah kamu masih bisa melihat? Masih. Warna merah putih indahnya dunia masih bisa melihat, masih. Istrimu yang cantik hanya membawa kita sementara kita nggak berbagi untuk mereka ini. Di antara bentuk kita lalai, tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ya seperti itu. Ya, kemudian di antara hal-hal yang membantu kita untuk bisa bersyukur, satu, kumpul dengan orang-orang yang bersyukur. Ya, jangan sampai kumpul dengan orang-orang yang nggak bersyukur. Orang-orang yang membawa kita lalai dari Allah, tidak bersyukur, selalu merasa kurang dan kurang, jauhi dia. Ya kan? Kumpul dengan orang-orang yang bersyukur, di antara dia yang status dunianya lebih susah, lebih rendah dari kita. Lihat mereka. Ya, lihat mereka. Yang kedua, kita banyak berdoa kepada Allah, mujahadah namanya, melawan ketika
setan tamak sedikit terhadap dunia nyaman, namanya mujahadah. Ya, harus dilawan. Kalau dibiarkan makin lama kita makin lemah, setan makin kuat, akhirnya kita kalah. Harus dilawan. Di antara bentuk perlawanan kita kepada godaan setan tersebut, banyak-banyak membaca doa. Al-Ikhlas dibaca dulu, Al-Falaq dibaca, An-Nas dibaca. Ini baca dalam waktu pagi maupun waktu petang, yang kita kenal dengan zikir pagi dan zikir petang. Di antaranya Al-Fatihah, di antaranya ayat kursi, awal surat Al-Baqarah, ayat kursi, akhir surat Al-Baqarah. Ini dibaca. Itu doa-doa perlindungan biar bisikan setan ini gak semakin kuat kepada kita. Minta perlindungan kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan hati yang syukur. Bahkan Rasulullah dengan segala yang beliau miliki, itu sholatnya gak pernah berhenti, panjangnya luar biasa sampai bengkak-bengkak. Sahabat lain yang makmuman sholat di belakangnya, ini sholat sunnah, itu sampai nggak kuat. Ketika ditanya, ya Rasulullah, kenapa engkau masih panjang sekali sholatmu, panjang sekali zikirmu? Bukankah engkau yang sudah dijamin surga oleh Allah? Bukankah engkau yang sudah dijamin ampunan oleh Allah? Apa kata Rasulullah? Afala aqulu abdan syakur. Saya melakukan ini karena syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu caranya. Masya Allah. Ya, di antara caranya lagi adalah ya, mengingat tentang dosa kalau kita kufur, ancaman bagi orang yang kufur, diingat selalu itu. Jangan sampai ini, jangan sampai terjadi ini. Ya, mungkin sementara itu ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya tutup, jika ada yang ingin ditanyakan, diskusi dan lain sebagainya, kami persilakan. Jazakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin ada salah satu dari bunda-bunda sekalian yang ingin mengajukan pertanyaan kepada Pak Ustadz. Kami persilakan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya Pak Ustadz, bagaimana cara mengajarkan kesabaran dan arti syukur dalam kehidupan sehari-hari kepada anak-anak kita? Kebetulan anak saya usianya masih golden age, usia 4 tahun. Bagaimana cara mengajarkannya dari sedini mungkin? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Anak-anak lebih suka diajari dengan cerita yang pertama. Al-Quran pun banyak mengajarkan kita ketika menyampaikan sesuatu dengan cerita. Di antaranya saya tadi menyampaikan banyak cerita. Mohon maaf. Apalagi anak-anak lebih suka bercerita, dan bunda-bundanya harus lebih mampu mengolah bahasa cerita dengan lebih menyenangkan. Cerita apa? Cerita sesuai dengan tema yang kita inginkan, tema syukur dan tema sabar. Ya, di antara bahan ceritanya tadi, di antaranya tadi yang saya ceritakan, Harunlah 3 orang Bani Israel tadi dan seterusnya. Ya, itu 3 orang Bani Israel tadi, cerita syukur dan cerita sabar. Poin pertama cerita sabar, luar biasa panjangnya, akhirnya lulus. Kemudian poin kedua cerita syukur, ada yang lulus, ada yang tidak lulus. Itu yang pertama. Yang kedua, terkadang harus dicek dan diuji. Ya, walaupun kejadian nggak ada, kita bikin kejadian tersebut untuk mengajarkan anak-anak. Ya, terkadang itu perlu. Ujian itu wajar. Ujian itu bahkan harus diuji. Itu bagaimana? Contohnya keadaan dia yang selama ini mestinya memang kita harus berikan layanan semaksimal mungkin, kasih sayang, memberi apa yang dia mau. Tidak selamanya kita beri. Suatu ketika kita uji, kemudian di waktu yang sama kita masukkan nilai-nilai syukur, nilai-nilai sabar tadi. Ya, itu ujian. Nah, itu juga bisa diterapkan di rumah atau di sekolah tempat dia belajar, di kelas tempat dia belajar. Ya, diuji itu. Ya. Kemudian yang ketiga, ibu, jangan pernah bosan untuk menyampaikan. Ya,
Terkadang sekali dua kali kita sebagai orang tua, anak saya kok gini kita udah malas, kita udah nggak mau melanjutkan lagi, kita udah bosan. Intinya kuat, jangan pernah bosan, gitu kan? Jangan pernah bosan. Kita punya anak yang berbeda-beda karakternya, berbeda-beda sifatnya. Kita sebagai orang tua yang paling tahu bagaimana kita menangani ataukah memberikan solusi pada anak-anak kita tersebut. Kita semuanya sedih ketika anak kita nggak seperti yang kita inginkan, nggak sabaran, nggak syukuran, ya. Ketika dikasih segini dia pengen lebih ini, dan lain sebagainya, dan nggak sabar dan seterusnya. Kita semuanya sedih, ya kan? Saya juga orang tua sama gitu. Atau mungkin saya mendapati anak saya mungkin lebih parah dari anak-anak ibu semua, ya kan? Syukur dan sabar kita tanamkan, dan kadang kita perlu tegas. Tegas kita bukan karena kita ingin memberatkan anak, bukan, tapi karena ingin agar dia lebih kuat. Ketika angin lebih kencang menimpa dia, agar dia ini lebih kuat. Mumpung masih kecil, masih membersamai kita yang bertanggung jawab untuk menjadikan dia lebih kuat depannya. Ketika dia udah mandiri, jauh dengan kita, terbiasa nggak bisa menghadapi kesusahan. Karena hidup tidak selamanya dan tidak semuanya itu senang. Takutnya dia jatuh nanti. Ya. Maka semulia apapun kita, sekaya apapun kita, semua fasilitas kita punya, jangan sampai kemudian kita menyayangi anak kita dengan memanjakan anak kita. Ajarkan dia sabar. Sebagaimana dulu ibu bisa menjadi orang hebat, dulu sabar. Ayah sudah menjadi orang hebat,